Dokumen rahasia Vatikan baru saja terungkap 80% Eropa pernah dikuasai Islam. Tapi bagaimana 7.000 pasukan Muslim menghancurkan kerajaan Visigoth dalam 3 tahun? Strategi kecerdasan politik pajak rendah untuk Kristen Yahudi. Toleransi menjadi senjata ampuh. Selama 500 tahun, rahasia ini dikunci di arsip apostolik. Mengapa Paus Fransiskus baru membukanya sekarang? Saksikan fakta yang mengubah sejarah Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat peradaban yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan sebuah dunia di mana benua Eropa, yang kini kita kenal sebagai pusat peradaban Barat, pernah berada di bawah kekuasaan sebuah kekaisaran yang tidak hanya menguasai wilayah luas, tapi juga menjadi pusat ilmu pengetahuan, seni, dan kebudayaan yang gemilang. Sebuah kekaisaran yang jejaknya nyaris terlupakan. Penasaran kan? Mari kita telusuri perjalanan sejarah yang penuh konflik, harapan, dan kebanggaan ini, yang tidak hanya mengubah wajah Eropa, tapi juga meninggalkan warisan peradaban yang tak ternilai. Di balik kemegahan jantung Vatikan yang megah, tersimpan rapi ribuan dokumen bersejarah yang selama berabad-abad dijaga kerahasiaannya. Arsip ini berisi surat-surat negara, korespondensi, catatan penting, dan banyak dokumen lainnya yang telah dikumpulkan oleh gereja selama berabad-abad. Namun, ada salah satu arsip mencengangkan yang mengungkap fakta yang selama ini tersembunyi, bahwa Kekaisaran Islam pernah menguasai hingga 80% wilayah Eropa, dan bagaimana bisa dokumen rahasia Vatikan menyimpan catatan tentang kejayaan yang luar biasa ini. Sebuah fakta yang mungkin mengejutkan banyak orang, namun terukir jelas dalam catatan sejarah yang terverifikasi. Hingga baru-baru ini, tepatnya pada Oktober 2019, Paus Fransiskus memutuskan untuk mengubah nama arsip rahasia Vatikan menjadi Arsip Apostolik Vatikan. Keputusan ini membuka pintu bagi para sejarawan untuk menelusuri lebih dalam tentang peradaban Islam yang pernah berjaya di tanah Eropa. Gereja tidak memiliki alasan untuk takut akan sejarah, begitu kata Kardinal Jose Tolentino, pustakawan Vatikan. Mari kita kembali ke tahun 711 Masehi. Pada April tahun itu, di bawah kepemimpinan Tariq bin Ziyad, pasukan Muslim mendarat di Gibraltar. Dengan pasukan yang relatif kecil, hanya sekitar 7.000 orang, mereka berhasil mengalahkan Raja Roderick dalam pertempuran Guadalete pada 19 Juli tahun 711 Masehi. Kemenangan ini menjadi titik awal ekspansi Islam di daratan Eropa. Bayangkan suasana saat itu. Derap kuda-kuda pasukan Muslim yang membelah keheningan pagi di tanah Eropa. Kibaran panji-panji bertuliskan kalimat tauhid yang berkibar gagah di tanah yang selama ini didominasi oleh kekuasaan Visigoth. Mata penduduk lokal yang menatap dengan penuh keheranan, melihat kedatangan pasukan dari seberang lautan dengan budaya dan keyakinan yang berbeda. Tanah Al-Andalus, sebutan untuk wilayah semenanjung Iberia yang dikuasai Muslim, kemudian menjadi bagian dari Kekhalifahan Umayyah. Pada masa kejayaannya di tahun 661 hingga 750 Masehi, Kekhalifahan Umayyah mencakup teritorial kekuasaan seluas 11,1 juta kilometer persegi, menjadikannya salah satu imperium terbesar dalam sejarah dunia. Wilayah ini membentang dari barat Andalusia hingga perbatasan Tiongkok di timur, menyatukan berbagai bangsa, budaya dan peradaban di bawah naungan Islam. Di jantung Al-Andalus, berdiri megakota Cordoba, yang menjadi ibu kota Kekhalifahan Umayyah di Eropa. Di bawah kepemimpinan Abd ar-Rahman III, yang menyatakan dirinya sebagai khalifah pada tahun 929 Masehi, Cordoba bertransformasi menjadi salah satu kota terbesar dan paling maju di dunia. Pada masa itu, Cordoba memiliki populasi lebih dari 500 juta jiwa, melebihi Konstantinopel sebagai kota terbesar dan paling makmur di Eropa. Jalan-jalannya yang lengkap dengan penerangan lampu, perpustakaan dengan koleksi ratusan ribu buku, sistem irigasi yang canggih, dan kemegahan Masjid Agung Cordoba menjadi bukti keunggulan peradaban Islam. Bayangkan suasana Cordoba pada masa itu. Lorong-lorong kota yang ramai dengan para pedagang dari berbagai penjuru dunia. Aroma rempah-rempah yang menguar dari pasar-pasar tradisional. Suara lantunan azan yang bersahutan dari menara-menara masjid. Gemericik air dari puluhan ribu air mancur yang menghiasi taman-taman kota. Ruang-ruang perpustakaan yang dipenuhi cendekiawan dari berbagai agama yang berdiskusi tentang filsafat, astronomi, kedokteran, dan matematika.
Al-Andalus menjadi pusat ilmu pengetahuan yang bersinar terang di tengah kegelapan Eropa pada abad pertengahan. Para ilmuwan Muslim memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Dalam bidang kedokteran, Abu Al-Qasim Al-Zahrawi dikenal di Barat sebagai Al-Bukhasis, menulis ensiklopedia medis komprehensif yang menjadi rujukan utama selama berabad-abad. Ilustrasi instrumen bedah dalam karyanya menunjukkan kecanggihan praktek kedokteran Islam pada masa itu. Dalam bidang astronomi, Ibrahim Al-Zarqali berhasil menghitung gerak apogee matahari dengan akurasi yang mengagumkan. Hanya berbeda 0,24 detik dari perhitungan modern. Prestasi ini diakui oleh Kopernikus 5 abad kemudian dalam karyanya. Al-Bitruji mengembangkan model kosmologi alternatif untuk mengoreksi model Ptolemeus yang dominan pada masa itu. Pemikiran kritisnya membuka jalan bagi revolusi astronomi di masa depan. Dalam bidang agronomi, inovasi sistem irigasi memungkinkan pertanian berkembang pesat. Ibnu Al-Awwam menulis Kitab Al-Filaha, buku pertanian, yang membahas 580 jenis tanaman dan cara pengobatan penyakit tanaman. Yang tidak kalah penting, sistem angka Hindu-Arab basis 10 yang kita gunakan saat ini mencapai Eropa melalui Al-Andalus pada abad ke-11. Salah satu aspek paling menakjubkan dari pemerintahan Islam di Al-Andalus adalah kehidupan multikultural yang harmonis. Masyarakat Al-Andalus terdiri dari 3 kelompok agama utama yakni Muslim, Kristen, dan Yahudi. Kaum Yahudi yang sering mengalami penganiayaan di berbagai wilayah Eropa menemukan perlindungan dan kemakmuran di bawah pemerintahan Islam. Mereka membentuk sekitar 5% dari populasi dan berkontribusi signifikan dalam bidang perdagangan, pengobatan, dan diplomasi. Masyarakat non-Muslim diberi status Ahlu Dhimmah, orang yang dilindungi, dengan kewajiban membayar pajak jizyah dan mendapatkan kebebasan untuk menjalankan agama mereka. Banyak Kristen di Al-Andalus yang disebut Mozarab mengadopsi budaya dan bahasa Arab sambil tetap mempertahankan iman Kristen mereka. Bandingkan dengan kondisi Eropa Utara pada masa yang sama, di mana intoleransi dan penganiayaan terhadap kelompok minoritas menjadi hal yang umum. Namun seperti peradaban besar lainnya, kejayaan Islam di Eropa pun mengalami masa surut. Setelah wafatnya Al-Hakam kedua pada tahun 976, kekhalifahan Cordoba mulai mengalami perpecahan internal. Pada awal abad ke-11, Al-Andalus terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil yang disebut Taifah. Perpecahan ini memberi kesempatan bagi kerajaan-kerajaan Kristen di utara untuk melancarkan rekonquista, penaklukan kembali. Satu persatu, wilayah-wilayah Muslim jatuh ke tangan kerajaan Kristen. Toledo jatuh pada tahun 1085 Masehi, Cordoba pada tahun 1236 Masehi, Sevilla pada tahun 1248 Masehi. Kerajaan Granada, benteng terakhir Islam di Eropa, bertahan hingga 1492 Masehi. Di tengah suasana pengepungan, kota Granada pada 2 Januari 1492 Masehi, Sultan Muhammad ke-12, Boabdil, dengan berat hati menyerahkan kunci kota kepada Ratu Isabella dan Raja Ferdinand. Air mata mengalir di pipinya saat meninggalkan istana Alhambra yang megah. Ibundanya yang menyaksikan hal itu berkata padanya, "Janganlah menangisi seperti perempuan, apa yang tidak dapat kau pertahankan sebagai laki-laki." Meski kekuasaan politik Islam di Eropa akhirnya berakhir pada tahun 1492 Masehi, dengan jatuhnya Emirat Granada, warisan peradaban Islam tetap hidup dan menjadi fondasi penting bagi kebangkitan Eropa modern. Arsitektur megah seperti Masjid Cordoba kini menjadi katedral, Istana Alhambra di Granada, dan Giralda di Sevilla masih berdiri megah hingga saat ini, menjadi saksi bisu kejayaan masa lalu. Lebih dari sekadar bangunan fisik, kontribusi intelektual peradaban Islam salah satunya adalah pemikiran Ibn Rushd yang membebaskan manusia dari dogma buta dan mendorong kebebasan berpikir menjadi salah satu pendorong Renaissance di Eropa. Karya-karya Ibn Rushd, Averroes, dalam bidang filsafat, Ibn Sina, Avicenna, dalam kedokteran, dan Al-Khawarizmi dalam matematika yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi bahan kajian di universitas-universitas Eropa selama berabad-abad. Bahkan kosakata kita sehari-hari banyak yang berasal dari bahasa Arab, seperti aljabar, algoritma, alkohol, alkali, sirup, tarif, dan masih banyak lagi.
Sejarah ini mengajarkan kita beberapa pelajaran yang sangat berharga untuk kita renungkan bersama, antara lain. Pertama, kemajuan peradaban tidak terjadi dalam isolasi, tetapi melalui pertukaran dan dialog antar budaya. Prestasi ilmiah dan kultural Al-Andalus terjadi berkat kolaborasi antara cendekiawan Muslim, Kristen, dan Yahudi. Kedua, toleransi dan inklusivitas adalah kunci kemajuan. Al-Andalus mencapai puncak kejayaannya ketika masyarakatnya yang beragam dapat hidup berdampingan dan saling menghormati. Ketiga, perpecahan internal adalah awal kehancuran. Ketika Al-Andalus terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang saling berselisih, mereka menjadi rentan terhadap serangan dari luar. Keempat, warisan sejarah tidak pernah benar-benar hilang. Meskipun kekuasaan politik Islam di Eropa berakhir, kontribusi intelektual dan kulturalnya tetap hidup dalam peradaban global saat ini. Demikian sepenggal kisah yang penuh inspiratif ini mengajarkan kita bahwa sejarah kejayaan Islam di Eropa bukan sekadar nostalgia masa lalu, tetapi juga refleksi untuk masa kini dan inspirasi untuk masa depan. Sejarah ini mengajarkan kita bahwa peradaban besar tidak selalu diukur dari lamanya kekuasaan, tetapi dari dampak dan inspirasi yang ditinggalkannya dan keberanian, toleransi, dan kebebasan berpikir. Kekaisaran Islam yang pernah menguasai sebagian besar Eropa bukan hanya soal kekuasaan, tapi juga tentang bagaimana manusia bisa hidup berdampingan dan saling menginspirasi serta bukti bahwa harmoni antar peradaban dan kebebasan berpikir dapat membawa kemajuan luar biasa. Akhir kata, semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah peradaban Islam di Eropa dan menjadikannya inspirasi untuk membangun peradaban yang lebih baik di masa kini dan masa depan. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.